Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan belajar ilmu di tempat yang insyaallah Allah ridhai. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baik teman-teman, di sini perkenalkan, nama saya Sauda Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hati. Ya, hati. Kita akan sama-sama menyentuh sesuatu hal yang sangat lembut tetapi sangat menentukan kualitas perjalanan hidup kita. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak selamat di akhirat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika itu baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika itu rusak, maka rusaklah seluruhnya, yaitu hati. Teman-teman, secara umum ayat dan hadis ini mengajarkan kita bahwa kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh hati. Kenapa? Hati itu adalah pusat niat, pusat perasaan, pusat pilihan hidup. Kenapa teman-teman? Karena hati itu adalah pusat niat, perasaan, sehingga itu sangat menentukan kualitas hidup kita gitu. Terus teman-teman, kalau hati kita itu bersih, maka hidup terasa ringan. Akan tetapi kalau hati kita rusak, hal sekecil apapun itu terasa berat. Dan kata kolbun salim yaitu kolbun yaitu kan hati, sedangkan salim itu selamat. Maksudnya apa teman-teman? Kan kolbun itu hati, tempat iman, niat, dan perasaan, sedangkan salim itu selamat, bersih, dan tidak rusak, tidak penuh penyakit, tidak ada dengki, dendam, dan sombong. Terus kata mudghah itu adalah segumpal daging. Rasulullah menjelaskan bahwa mudghah itu kecil tetapi mengendalikan seluruh hidup kita. Terus kata solah itu adalah lurus, bersih, benar, dan dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, baik teman-teman yang dirahmati Allah, ayat dan hadis ini mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, bahwasanya yang pertama itu hikmahnya, Allah itu tidak melihat wajah atau tampilan kita, tidak melihat harta. Yang membuat hidup kita itu berkualitas, bernilai, yaitu bukan tampilan luar, akan tetapi kondisi hati kita. Yang nomor 2 teman-teman, hati adalah pusat segala keputusan. Ya, seseorang beramal baik atau buruk itu sangat ditentukan dimulai oleh keadaan hatinya. Ya, betul. Nomor 3 yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih itu membuat hidup kita tenang. Karena apa? Karena tidak menyimpan dendam, tidak membawa dendam, iri atau kebencian. Terus yang keempat apa teman-teman? Yang keempat itu hati yang kotor. Ya, hati yang kotor itu membuat hidup kita tuh terasa gelap. Walau banyak nikmat, tapi terasa kayak tidak cukup gitu. Karena apa? Karena hati kita kotor. Terus bagaimana cara kita mempunyai kolbun salim? Ya, kolbun salim. Bagaimana sih cara kita mempunyai kolbun salim di kehidupan sehari-hari kita?
Mmm, teman-teman, yang pertama itu yaitu memperbanyak memperbanyak zikir meski 1 menit, tapi istiqomah gitu. Zikirnya seperti apa? Seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang kedua teman-teman, yang kedua yaitu, memaafkan sebelum tidur. Kita memaafkan setiap malam sebelum tidur, melepaskan dendam-dendam kecil yang ada di hati kita biar apa? Biar kita tidak menimbun racun gitu. Jadi sehingga apa ya, hati kita itu jadi lapang, bersih, tenang gitu. Terus yang ketiga teman-teman, yaitu menjauhi ghibah dan buruk sangka. Nah, ini sangat cepat sekali menyerap dan membuat hati kita kotor. Terus selanjutnya yaitu mendekat dengan Al-Quran. Ya, 1 ayat aja setiap hari bisa menghidupkan hati kita. Terus yang kelima itu berbuat baik, kayak senyum, sedekah, apalagi ya, intinya berbuat baik. Itu semua akan mencuci hati kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita niatkan, berusaha niat pulang membawa hati yang bersih. Maksudnya gimana? Kita pulang dengan membawa hati yang baru, tekad yang baru, ingin membawa hati yang lebih bersih, lebih lembut dan dekat dengan Allah. Karena hati yang hidup, karena hati yang hidup membuat hidup kita benar-benar terasa hidup. Mungkin sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.